Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya Nevan Christian Wagner Siagian dengan NIM akhiran 22025 akan mempresentasikan tentang UAS Geoteknik saya. Untuk soal pertama, longsoran baji. Longsoran baji terjadi ketika dua bidang diskontinuitas bertemu membentuk sebuah baji, dan arah longsoran mengikuti garis potong antara bidang tersebut. Penjelasan berdasarkan gambar. Plan A dan Plan B merupakan bidang diskontinuitas. Line of intersection adalah garis potong antara kedua bidang diskontinuitas. Longsoran terjadi jika garis potong ini sejajar atau hampir sejajar dengan arah lereng serta memenuhi kondisi kekuatan geser yang tidak mencukupi. Direction of sliding menunjukkan arah pergerakan baji yang biasanya mengikuti gaya gravitasi dengan komponen pendorong yang dominan. B. Longsoran toppling. Longsoran toppling terjadi ketika blok-blok batuan tinggi dan tipis dengan orientasi tegak atau miring ke arah lereng menjadi tidak stabil dan terbalik. Penjelasan berdasarkan gambar. Ketidakstabilan terjadi ketika gaya momen akibat berat blok melampaui resistensi momen di dasar blok. Diagram menunjukkan zona stable, topple, dan slide. Berdasarkan parameter sudut kemiringan V dan tinggi blok H, topple terjadi pada kondisi tertentu di mana keseimbangan antara gaya dan stabilisasi dan gaya pemicu terganggu. Lalu ke soal nomor 2. Analisis stabilitas lereng. Pertama, kesetimbangan batas atau limit equilibrium. Metode ini mengevaluasi stabilitas lereng berdasarkan keseimbangan gaya dan momen. Faktor keamanan dihitung dengan membandingkan gaya penahan shear resistance dengan gaya penggerak shear stress. Contoh metode Bishop Simplified, Janbu, dan Felenius. Lalu yang kedua, metode numerisial analisis, menggunakan simulasi komputer untuk mengevaluasi deformasi dan tegangan dalam lereng. Metode ini cocok untuk kondisi kompleks seperti material anisotropik atau beban dinamis. Contoh metodenya Finite Element Method atau FEM dan Dinsic Element Method atau DEM. Soal ketiga, probabilitas kelongsoran. PK, penjelasan grafik. Yang pertama, grafik menunjukkan distribusi probabilitas faktor keamanan FOS. Bila FOS kurang dari 1, menunjukkan kondisi lereng tidak stabil. Nilai POF, probability of failure, adalah area di bawah kurva untuk FOS kurang dari 1. Lereng dengan FOS lebih tinggi memiliki probabilitas kelongsoran yang lebih rendah. Lalu yang B, kriteria stabilitas lereng. Menurut Kapman 1827 tahun 2018, penjelasan tabel FK min dan statik dan FK min dinamik adalah batas minimum faktor keamanan untuk berbagai kategori lereng. Probabilitas kegagalan menunjukkan kemungkinan lereng mengalami longsor dalam persen. Untuk lereng global, FK statik harus kurang dari lebih dari 1,5 dianggap aman dengan PK kurang dari 5%. Lalu untuk soal nomor 4, Geological Strength Index atau GSI. GSI digunakan untuk menilai kualitas massa batuan berdasarkan struktur dan kondisi permukaan bidang diskontinuitas. Nilai GSI dipengaruhi oleh derajat fragmentasi batuan dan kualitas pelapukan. Lalu yang B, Rock Massing Rating atau RMR. RMR adalah sistem klasifikasi massa batuan berdasarkan parameter kekuatan batuan, kualitas diskontinuitas, kondisi air, orientasi diskontinuitas, dan tingkat pelapukan. Digunakan untuk mendesain lereng, tambang, dan terowongan. Lalu soal yang kelima, A. Inspeksi geoteknik tambang. Pemeriksaan lapangan untuk mengidentifikasi potensi ketidakstabilan lereng, retakan, dan tanda-tanda kelongsoran. Dilakukan secara rutin untuk memastikan keselamatan operasi tambang. Lalu yang B, pemantauan geoteknik tambang menggunakan alat seperti inclinometer, piezometer, dan extensometer untuk memantau pergerakan lereng dan tekanan air pori. Data ini membantu dalam mengambil keputusan kestabilan lereng.
Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.